Shalom, salam, selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpai saudara di pagi hari ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas di pagi hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan membaca di dalam Yeremia 18 ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Saudara, hidup kita ini layaknya seperti tanah liat di tangan penjunan. Kita adalah tanah liat dan Tuhan adalah sang penjunan. Tapi banyak orang percaya yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah tanah liat, sehingga mereka seringkali memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Kita paling suka mengatur Tuhan untuk mengikuti dan menuruti semua kemauan kita. Kita menjadi pribadi yang suka memperalat Tuhan. Jikalau keinginan kita tidak terpenuhi, kita menjadi kecewa, marah, dan menyalahkan Tuhan. Sehingga banyak orang menjadi murtad. Kita tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan? Karena itu Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke tukang periuk supaya ia dapat belajar dari apa yang diperbuat oleh tukang periuk, supaya ia dapat belajar dari apa yang diperbuat oleh tukang periuk atas tanah liat. Saudara, mengapa Tuhan menggambarkan manusia sebagai tanah liat? Berbicara tentang tanah liat, Tuhan hendak menegaskan dan menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini lemah tiada daya, tidak punya kekuatan apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa, saudara. Berbicara tentang tanah liat, Tuhan juga mau mengingatkan bahwa kita ini pada dasarnya tidak punya arti apa-apa. Tidak ada harganya dan kotor. Tanah itu hanya bisa diinjak-injak oleh banyak orang dan akhirnya menjadi rusak. Namun ketika tanah itu berada dalam genggaman tangan si penjunan, maka tanah akan dibentuk sedemikian rupa menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sampai akhirnya tanah yang sebelumnya tidak berharga sama sekali menjadi sesuatu yang berharga, yang tidak berarti menjadi sesuatu yang sangat berarti. Ada tertulis, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Saudaraku, agar menjadi bejana yang berharga, ada harga yang harus dibayar. Ada proses yang harus kita jalani. Proses memang menyakitkan secara daging, dan banyak orang tidak tahan dan gagal di tengah jalan, seperti bangsa Israel. Karena itu milikilah penyerahan penuh kepada Tuhan, dan jangan sekali-kali kita memberontak kepada Tuhan, sebab semakin kita memberontak, semakin panjang proses yang harus kita lewati. Rasul Paulus adalah contoh orang yang mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Tertulis, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dalam hal ini, Rasul Paulus hendak menegaskan bahwa kalaupun hidupnya dapat berharga, menjadi sesuatu yang berarti, itu karena kasih karunia Tuhan semata. Ia sadar bahwa sesungguhnya ia tak lebih dari tanah liat yang hina dan tak berharga. Tapi Tuhan sanggup membentuknya menjadi sebuah bejana yang berharga di matanya.
Karena campur tangan Tuhan, hidup Paulus diangkat dan dipakai untuk menjadi alat kemuliaannya. Saudara, agar menjadi bejana dan perabot untuk tujuan yang mulia, kita harus rela dan mau dibentuk oleh Tuhan. Sebab tanah liat tidak secara otomatis berubah menjadi bejana yang halus dan menarik, tapi melewati proses terlebih dahulu. Proses itu memakan waktu, bisa cepat atau lama, tergantung seberapa tinggi kualitasnya. Bangsa Israel harus mengalami proses pembentukan Tuhan di padang gurun 40 tahun lamanya, karena mereka suka memberontak, bersungut-sungut, mengeluh, dan hidup dalam ketidaktaatan. Mari saudaraku, pagi ini kita menyerahkan diri kita sebagai tanah liat yang rela dibentuk oleh Sang Penjunan. Biarkan Tuhan memproses kehidupan kita dengan mengikuti segala kehendak Tuhan, sehingga suatu saat kita menjadi bejana yang sangat berharga di pemandangan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami menyadari bahwa diri kami seperti tanah liat yang tiada berarti. Tapi bersyukur karena Tuhan sudah mengangkat kami, memproses kami sehingga kami menjadi bejana yang indah, berharga. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengikuti kemauan Tuhan, karena kehendak-Mu yang selalu membawa kami dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak-Mu. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.